Santi Yudiana. Saya bersama suami saya Irman Yudiana. Kami berdua adalah pemilik rumah tinggal yang bernama Bumi Macakal. Rumah kami ini dibangun mulai tahun 2018. Yang kita bisa sebut eco home, rumah ramah lingkungan. Tapi juga konsepnya yang secara garis besar adalah co-housing. Jadi terdiri dari beberapa rumah kecil yang ditinggali oleh masing-masing kepala keluarga. Setiap rumah itu bisa mandiri, tapi kemudian juga kami berbagi beberapa tempat bersama seperti kebun, kolam ikan, ruang duduk, ruang makan. Di sini memang ada satu lukisan yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan konsep rumah ini. Jadi bisa dilihat di sini bahwa semua tempat tinggal ada di bagian atas. Jadi rumah kami ini diberi nama Bumi Macakal. Pemberian nama pada rumah itu biasanya umum waktu zaman dulu, waktu belum ada nama jalan. Biasanya nama itu adalah mencerminkan kepribadian, visi atau cita-cita pemiliknya. Nah, untuk Macakal itu berasal dari bahasa Sunda, artinya self-sufficient. Macakal itu kami ingin menunjukkan visi kami adalah untuk kemandirian. Jadi kemandirian dalam hal air, pangan, energi, dan pengelolaan sampah. Ada beberapa pesan hijau yang memanfaatkan juga barang-barang bekas ya. Jadi seperti ini bisa dilihat ada ember, ini tutup ember. Pesan hijau ini berhubungan dengan aktivitas yang kami lakukan di sini, yaitu berhubungan dengan air, pangan, energi, dan sampah. Ya, rumah ini merupakan perwujudan dari cita-cita yang sudah lama, yaitu kalau kami punya rumah, kami bisa melaksanakan tugas kami sebagai khalifah di muka bumi ini. Di rumah ini, kami ingin agar keseimbangan ekosistem, kemudian keanekaragaman hayati juga terpelihara, karena sebagai makhluk masing-masing mempunyai perannya. Jadi di sini manusia bukanlah sebagai yang paling penting, masing-masing peran tiap makhluk di dalam satu sistem itu dihargai. Ini adalah kanopi bunga pangan atau edible flowers, yaitu bunga-bunga yang bisa dimakan. Mungkin selama ini kita sudah sering melihat bunga tersebut, tapi tidak sadar bahwa bunga-bunga itu sebenarnya bisa dimakan. Nah, jadi bunga itu fungsinya banyak ya. Yang pertama memang sebagai penarik lebah, karena kami ingin supaya populasi lebah, terutama lebah yang tanpa sengat ya, lebah trigona itu meningkat, karena lebah itu sangat besar peranannya dalam rantai makanan dan ekosistem. Nah, yang ini adalah taman jam ya, kalau dilihat dari atas ini bentuknya seperti jam. Nah, di sini juga kami memanfaatkan tanaman yang memang berfungsi untuk pangan juga. Jadi ini adalah tanaman kacang-kacangan atau landep, jadi dia bisa untuk makanan ternak. Ya, tanaman pembersih udara itu selain lidah mertua ada keluarga sirih gading, philodendron, ada drakena, ada macam-macam lagi. Jadi kami memang berusaha mengumpulkan tanaman pembersih udara ini di sini. Kemudian kami juga menanam tanaman air. Tanaman air ini fungsinya ada yang untuk bisa dimakan juga, selain untuk ada yang bisa dimakan oleh manusia, oleh ternak, dan terutama juga untuk ikan ya. Selama ada hujan, kami menampung air hujan dan memakai
air hujan untuk aktivitas sehari-hari termasuk masak dan air minum. Kemudian juga kalau sudah tidak hujan, kami memang mengambil air tanah yang sudah kami tabung. Nah, air di kolam ini berasal dari air hujan dan akan dipakai secara rutin untuk menyiram kebun di sini, seluruh area ini. Penyiraman dilakukan secara otomatis, jadi untuk mempermudah perawatan tanaman. Nah, di sudut kecil ini kami punya satu kandang ayam yang kecil ya. Ayamnya juga hanya ada 3 ekor betina, tapi mereka sudah rutin memberikan telur. Kemudian di sini di sudut ini ada toren air hujan yang kecil, kapasitasnya mungkin sekitar 600 liter. Ini untuk menampung air hujan dari 2 rumah yang di depan. Nah, air hujan di toren ini juga untuk memberikan mengisi kolam yang ada di depan. Sustainability ini memang satu hidup yang berkelanjutan, artinya kita berusaha untuk tidak menghabiskan sumber daya yang ada. Kemudian juga kita memilih agar semua yang kita pakai di sini adalah yang bisa selaras alam. Dan hidup yang berkelanjutan itu termasuk juga memikirkan bagaimana supaya generasi selanjutnya bisa juga hidup dengan nyaman seperti yang kita alami sekarang. Untuk pangan, kami berkebun secara permakultur, jadi artinya berkebun secara selaras alam. Tanaman yang ditanam itu semuanya tanaman pangan. Ya, karena kami ingin mandiri pangan, jadi kami berusaha memanfaatkan semua sudut yang bisa ditanami itu dengan tanaman pangan. Nah, untuk tanaman pangan ini, kami memang fokus pada tanaman-tanaman lokal, termasuk tanaman yang sudah mulai jarang ditemukan. Jadi tanaman ini ada yang berupa pohon, buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada juga bunga pangan yang mungkin masih jarang kita konsumsi. Ada juga umbi-umbian dan tanaman herbal. Di sini adalah supermarket atau pasar sayur kami. Jadi kami di sini berkebun secara permakultur. Prinsip permakultur adalah tidak menggali tanah karena tidak mau merusak struktur tanah, tapi membuat bedengan-bedengan di atasnya yang terdiri dari beberapa lapisan.
Nah, selain itu juga ada beberapa tanaman annual. Tanaman annual yaitu kalau sudah dipanen beberapa kali dia akan mati ya. Misalnya di sini ada cabai rawit, ada tomat. Ini adalah stasiun penampungan air kami yang terbesar ya. Jadi air hujan itu nanti akan ditampung di toren sebesar 3.000 liter ya. Jadi air hujan setelah diresapkan yang 100 liter pertama yang sudah bersih akan masuk ke sana. Nah, selain air hujan, jadi kalau sudah tidak hujan, toren itu juga bisa dimanfaatkan untuk menampung air tanah. Jadi semua toren di sini multifungsi, jadi tidak pernah kosong. Untuk sampah, kami berusaha hidup minim sampah, artinya berusaha mengurangi sampah yang masuk ke dalam rumah. Tetapi kalau sudah terlanjur masuk, kami berusaha bertanggung jawab penuh dengan cara mengelolanya. Jadi di sini kami ada pengelolaan sampah organik dan anorganik. Di rumah kami di Masakal, kami mencoba untuk mengurangi sampah. Namun apabila sampah itu sudah masuk ke rumah kami mencoba memilahnya. Sampah yang anorganik itu kami pilah berdasarkan kategori yang diterima oleh bank sampah atau donasi sampah. Di sini kita bisa melihat misalnya ada kaleng, ada plastik PE, ada kardus seperti ini, ada koran, kertas putihan, ada boncos, ada plastik-plastik. Itu kami mencoba kumpulkan berdasarkan kategori-kategori yang memang sesuai dengan kategori yang ada di bank sampah. Di sini memang kita sengaja expose karena kita juga memberi kesempatan kepada kita untuk memikirkan apa yang bisa dilakukan terhadap sampah-sampah ini. Apabila ada sampah-sampah yang memang bisa dipergunakan kembali, kami akan coba pergunakan kembali. Kalau misalnya tidak ada, kita melakukan apa yang namanya upcycling, berubah fungsinya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Di rumah tangga pada umumnya, sampah organik itu biasanya mengambil bagian yang paling besar, sekitar 50-60%. Sampah organik terdiri dari sisa makanan, sampah dapur, sampah kebun, ya. Kemudian kalau misalnya punya hewan peliharaan, kotorannya pun termasuk sampah organik. Kalau misalnya ada sisa makanan, ya di sini kami punya ternak, punya hewan peliharaan yang akan memakan itu dulu. Kemudian kalau misalnya masih ada, itu juga kami ada maggot BSF, lalat tentara hitam. Ininya daya makannya itu sangat besar ya, jadi bisa menghabiskan berapa banyak sampah dalam sehari. Maggot BSF atau lalat tentara hitam itu bisa makan seberat berat tubuhnya ya. Kalau misalnya maggot itu sedang aktif makan, yaitu dalam umur antara 6 hari sampai 14 hari, kami suka kelabakan nih mencari sampah organik begitu ya. Kalau sampah organik itu sudah selesai, sampah yang sudah tidak punya nilai ekonomi yaitu sampah residu, itu kami olah dengan cara membuat eco-brick atau bata plastik dan ada bantal plastik juga. Jenis sampah residu yang juga tidak diterima oleh bank sampah karena tidak mempunyai nilai ekonomi adalah lakban dan berbagai jenis seperti ini. Ini adalah bubble wrap. Kalau kita beli online biasanya kita mendapatkan bingkisan dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk mengolah residu menjadi isi bantal, kami membuat mesin khusus ngepres plastik seperti ini. Bubble wrap akan menjadi bungkusnya, dan kita isi dengan plastik-plastik yang akan kita press dengan bantuan alat ini supaya cukup padat. Setelah padat, kemudian dibungkus
dan dibuat dilem dengan lakban bekas ya, dibuat rapi sehingga bisa dimasukkan ke dalam karung bantal. Kemudian ada lubang-lubang resapan biopori yang harus dirawat secara teratur. Jadi dengan cara memasukkan sampah organik, ya terutama kalau di sini sampah dari kebun ke dalam situ. Selain itu juga kami membuat ekoenzim, yaitu fermentasi dari limbah kulit buah ya. Ini air 1 liter masuk ke dalam toples, kemudian konsorsium bakteri sebanyak 40 ml. Nah, ini kita akan timbang 200 gram kulit jeruk. Nah, ini kulit jeruknya kita masukkan ke dalam cairan tadi ya, campuran dari air dan konsorsium bakteri. Dan kita simpan selama 3 hari di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari. Setelah 3 hari, ini ampasnya bisa disaring dan cairannya sudah menjadi biowash. Salah satu manfaat dari biowash adalah juga bisa mengurai dan menjernihkan saluran air limbah rumah tangga. Kebetulan di depan rumah kami ini ada saluran air limbah tangga dari tetangga. Nah, kita tinggal mengucurkan biowash yang sudah dicairkan 1:30. Lalu untuk energi kami memakai solar panel, kami memasang solar panel. Solar panelnya ada 2 ya, terutama sih yang sistem on grid. Di bagian atas kita lihat ada instalasi panel surya. Jadi di rumah kami punya instalasi panel surya dengan kapasitas 5.500 watt peak. Instalasi ini sifatnya on grid, artinya kita terhubung dengan PLN. Pada saat siang hari ketika ada sinar matahari, listrik yang diproduksi itu dimanfaatkan langsung oleh instalasi rumah kami. Nah, apabila ada kelebihan melalui sistem ekspor-impor, listrik kelebihan itu akan diekspor ke PLN yang bersedia membeli dari kami. Kerjasama ekspor-impor ini yang disebut dengan sistem on-grid memungkinkan kita tidak memakai baterai. Jadi di rumah kami tidak ada baterai. Kami juga menanam tanaman pembersih udara karena di sini adalah daerah urban ya. Jadi kualitas udara di sini memang kurang baik. Banyak polusi yang berasal dari kendaraan, pembakaran sampah. Harapannya dengan tanaman pembersih udara ini, kualitas udara masih bisa sedikit diperbaiki.
Kemudian juga ada tanaman air, fungsinya juga filter air, juga bisa untuk makanan ikan, manusia, dan ternak gitu. Nah, di sini kami memang semua yang dihasilkan di sini baru untuk konsumsi sendiri atau untuk keluarga dan teman ya. Nah, kami berusaha memanfaatkan semua limbah makanan, buah-buahan dan dari telur ya. Di sini kita bisa lihat ada kulit buah, ada biji-bijian yang sebenarnya nilai nutrisinya juga tidak kalah dengan buahnya sendiri. Di Bumi Macakal ini memang yang ingin kami berikan adalah solusi terhadap masalah. Jadi kami tidak ingin menjadi polusi, tapi ingin menjadi solusi terhadap segala macam masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Kulit buah bisa digiling, dikeringkan dan digiling. Ada kulit salak, teh kulit salak, ada kopi biji salak. Nah, ini adalah untuk minuman ya. Tadi sudah diceritakan tentang biowash. Jadi kalau kita memakai kulit buah menjadi biowash, memakai buahnya itu jadi minuman probiotik ya. Ini minuman probiotik yang memang bagus untuk kesehatan. Nah, air hujan yang difilter itu proses elektrolisa menjadi air basah yang kita juga perlukan juga untuk membersihkan bagian dalam tubuh. Harapan kami adalah terus melanjutkan gaya hidup seperti ini tanpa gangguan dari pihak luar. Kemudian juga ingin memberikan edukasi, kami juga ingin memberikan inspirasi ya. Di sini kami berusaha menjadi satu laboratorium hidup tentang hidup ramah lingkungan. Jadi kami mengumpulkan ide dari mana-mana, kami berusaha menerapkannya di sini. Misalnya seperti minum air hujan, orang bisa melihat alhamdulillah setelah 3 tahun kami masih baik-baik saja. Sustainable living adalah hidup yang merasa cukup dan menghindari kemubaziran.